Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membicarakan tentang fitnah dan berbagai macam jenis fitnah yang kita ketahui. Kitab ini membahas tentang asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang kita ketahui fitan itu sebagaimana yang akan kita bahas ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, tetapi kiamat yang apa? Yang sugro. Tanda-tanda hari kiamat sugro. Sebagaimana kita ketahui, fitan wa asratus sa'ah dan tanda-tanda hari kiamat ini terbagi menjadi dua. Ada yang sugro dan kubro. Yang sugro ini yang masuk ke dalam bab fitan. Banyakan termasuk dalam bab di sini, yaitu tanda-tanda kecil hari kiamat. Nanti kita baca hadis-hadisnya tentunya, dan di situ termuat tentunya tanda-tanda kecil hari kiamat. Sedangkan tanda-tanda besarnya tentunya kita sudah mengetahui juga bahwa misalnya para ulama mengurutkannya dari berbagai hadis yang akan kita baca juga. Yang pertama turunnya Al-Mahdi, turunnya atau munculnya Mahdi. Setelah Mahdi apa kira-kira? Setelah Mahdi datang, sepanjang kita ingat Mahdi, terus kemudian datang Dajjal. Karena nanti Dajjal yang bunuh Isa. Baru kemudian Allah turunkan Isa untuk membunuh Dajjal. Setelah Isa turun, yang ketiga ya Dajjal, terus kemudian Isa, ya. Kemudian yang ketiga Isa datang untuk membunuh Dajjal, dan kemudian diberitakan Isa akan tinggal di sana selama sekian-sekian 40 hari, yang sehari seperti sebulan, yang sehari seperti seminggu, dan seterusnya. Lalu kemudian datanglah siapa kira-kira? Ingat ya. Habis itu datanglah yang namanya keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Sampai diberitakan nanti tentang Isa, sampai Isa bersama kaum muslimin itu enggak menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Isa pergi menghindar, bukan melawan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan makhluk yang membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Lalu kemudian Isa wafat. Dilanjutkan dengan tanda-tanda kiamat yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan bumi, lalu keluarnya binatang melata yang bisa berbicara, keluarnya api, terus kemudian dukhan, kemudian matahari ya yang terbit dari barat. Matahari yang terbit dari barat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tutup pintu taubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tutup pintu taubah di situ. Kita lanjutkan kemudian dengan hadis-hadis yang diberitakan oleh Imam Muslim di sini. Hadis yang pertama tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kita singkat riwayatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan istirahat, tidur. Lalu tiba-tiba beliau bangkit, ya, terjaga demi ingat perkara ini, menyampaikan perkara ini kepada umatnya.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha min naumihi. Dalam beberapa riwayat ia terjaga, memerah wajahnya dan seterusnya. Lalu kemudian wa huwa yaqul la ilaha illallah. Dan ini para ulama menyebutnya sebagai zikir, la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah zikir yang paling kuat, yang paling afdol. La ilaha illallah wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Sungguh celaka orang Arab dari keburukan yang semakin mendekat, yang sudah mendekat kepada mereka. Beliau mengatakan futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Pada hari ini, harinya siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam hidup, itu terbuka benteng Ya'juj wa Ma'juj. Seperti antum ingat ya, benteng Ya'juj wa Ma'juj itu dibuat oleh siapa? Zulkarnain. Zulkarnain itu mukmin, ya muslim. Ya, berbeda dengan Zulkarnain yang dalam versi barat. Berbeda dengan Zulkarnain dalam versi barat. Ya. Di surat Al-Kahfi yang antum bisa buka ya. Di ayat kan 90. Ya. 90, 91, 92. Itu kisah Ya'juj wa Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha matli'as syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumil lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra summa atba'a sababa hatta idza balagha baina saddaini, sampai jika Zulkarnain itu menemui atau mendapati dua gunung. Wajada min dunihima qauma. Zulkarnain itu mendapati ada satu kaum. La yakaduna yafqahuna qaula. Yang perkataannya tidak bisa dipahami, punya bahasa sendiri. Terus kemudian masyarakat yang bersama Dzulqarnain itu berkata kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, kalau dalam sejarah-sejarah disebut Dzulqarnain ini apa sih namanya? Alexander the Great. Tapi ternyata bukan dia, karena Alexander the Great ini memang menguasai separuh bumi, tapi dia tidak menyembah Allah. Dan dalam beberapa catatan para ulama, jarak antara Dzulqarnain dan Alexander ini agung, ini 2000 tahun. Tapi nggak tahu, mungkin itu juga orangnya, karena dalam sejarah disebutkan bahwa Alexander Agung lah yang menguasai, membuat dan luar biasa. Persis seperti kisahnya Dzulqarnain. Ya, raja yang memang jarang ditemukan di dunia ini. Cuman ini Alexander Agung ini versi orang kafir, sedangkan Dzulqarnain itu versi orang Islam. Ya'juj dan Ma'juj juga ada versi Injil. Ya, Gog and Magog. Itu hampir mirip. Ternyata itu versi Injil. Ya, versi Islam ada di surat Al-Kahfi ayat 90, 91 dan seterusnya. Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Bahwa mereka itu merusak di bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Coba antum cari solusi bagaimana supaya kita dengan mereka itu terhalang. Ya, kita dengan mereka terhalang dengan serangan Ya'juj wa Ma'juj. Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin
ij'al bainakum wa bainahum radma. Bantu, tapi dalam tafsir itu bantu untuk mengumpulkan berbagai macam besi. Ya, biji besi lah, apa macam-macam dikumpulkan oleh masyarakat yang nanti Zulkarnain itu akan membuat satu bendungan, satu apa namanya? Apa ya, ngantum ketahui apa namanya? Bukan bendungan, tembok atau apa, penghalang lah antara dua gunung, itu dikasih cor-coran besi. Ya, radma itu. Atuni zuburul hadid. Ya, berikan kami besi-besi. Ya, hatta idza sawwa baina sadafaini qalam fuku. Sampai besi-besi itu bertumpuk dan sampai kepada puncak gunung yang sudah cukup, terus kemudian bakar, semburlah dengan api sampai kemudian mengeras dan meleleh. Ya, posisinya bruk tapi belum meleleh. Sampai meleleh, sampai kuat, sampai menjadi bendungan atau tembok besi. Ya. Bikuwatin, ya, aj'al bainakum wa bainahum radma. Ya, atuni suburul hadid hatta idza sawwa baina sadafaini qalam fuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrik alaihi qitara. Ya, terus kemudian disiram ke dalamnya juga ya cairan-cairan tembaga. Setelah dibakar ditambahi cairan-cairan besi lagi, cairan tembaga, cairan logam ke dalamnya. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu untuk melewati dan mereka juga tidak mampu untuk membongkarnya. Tapi dalam hadis nanti kita temui bahwasanya mereka terus siang malam mencoba untuk melubanginya, naqba. Terus melubanginya sampai didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita baca tadi. Hadis yang kita baca tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Ya, mislu hadhihi kayak gini. Wa aqada Sufyan biyadihi asroh. Lubangnya seperti ini. Dan itu sampai kabarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking kuatnya besi atau tembok yang menghalangi mereka bekerja bukan siang dan malam, mereka bekerja pagi sampai sore saja. Kalau malam mereka kembali pulang dan kembali lagi ke situ untuk melubangi lagi. Ya, sampai terbuatlah lubang yang didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal lubangnya masih kecil, tapi sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup ya was-was memperingatkan umat Islam akan Ya'juj wa Ma'juj ini. Ya, qultu ya Rasulullah anuhliku fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami nanti akan binasa dan di antara kami ini masih ada orang yang beribadah, yang soleh, orang-orang yang soleh? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, iya. Orang soleh juga kena fitnah, orang soleh juga kena musibah, orang soleh juga kena bencana. Ya, ingat ya, orang soleh juga kena bencana. Di hadis yang berikutnya juga disebutkan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan pasukan yang menyerbu Mekah, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di antara mereka itu ada pasukan yang terpaksa ikut, ada pedagang, ada apa macam-macam yang tidak mau menyerang. Masa semuanya ditenggelamkan sama Allah? Iya, ditenggelamkan sama Allah. Fattaqu fitnatal lati la tusibana ladzina dzalamu minkum khassah.
Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan fitnah, musibah dan segala bentuk ujian yang sudah kita sebutkan. Ini fitnah maksudnya apa saja? Semuanya dirangkum. Dan kita semuanya hati-hati. Yang maksudnya yang soleh itu jangan aman dari fitnah maksudnya. Maksudnya fitnah itu ada musibah, ada ujian, ada apalagi kemarin, macam-macam. Ya, ini fitnah akan menimpa kepada orang-orang yang soleh, kekurangan harta, kemiskinan, dan lain sebagainya, kemewahan termasuk. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dijadikan kebaikan dan keburukan itu juga fitnah. Dan ternyata fitnah itu menimpa kepada orang-orang soleh. Ya kena fitnah ini. Kalau fitnah itu disebut musibah, cobaan, ujian, semuanya. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Naam, idza kasurul khobas." Jika sudah menyebar luas yang namanya al-khobas, keburukan. Keburukannya apa? Disebutkan di sini adalah perzinahan dan lain-lain. Pokoknya keburukan, tapi lebih fokus kepada para ulama lebih fokus kepada arti al-khobas di sini adalah merajalelanya namanya perzinahan. Luar biasa zaman sekarang. La haula wala quwata illa billah. Ya idza kasurul khobas. Yang pertama dijelaskan oleh, ini saya ambil dari beberapa syarah Syekh Sulaiman. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan la ilaha illallah sebelum menyebut fitnah ini. Itu berarti faidahnya bahwasanya keselamatan dari fitnah salah satunya adalah dengan berzikir, dengan senantiasa berzikir. Mungkin yang selamat jelas musola masjid, di situ banyak ahli zikir. Tapi bagaimana masjid-masjid yang hancur juga terbakar juga? Ya itu memang ujian. Kalau bagi orang-orang beriman itu adalah ujian, bukan azab. Wailul celaka. Ya sebagian ulama menyebutkan wail di sini adalah satu lembah di neraka jahanam. Ya, wail kecelakaan atau azab. Wailul lil Arab. Dijelaskan juga oleh para ulama. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkannya dengan kata al-Arab? Kenapa? Kenapa enggak umat kaum muslimin? Para ulama menjelaskan karena waktu itu yang jadi orang Islam orang Arab. Ya sampai sekarang yang namanya orang Islam itu identik dengan Arab. Ya. Kalau antum tinggal di Abu Dhabi atau di Qatar atau di mana tempat-tempat orang Arab yang nggak banyak orang Indonesianya, mungkin kadang-kadang agak heran, kamu Muslim? Ya gambaran mereka yang namanya Muslim itu Arab, Pakistan kayak gitulah. Sedangkan antum kadang-kadang disebutnya orang Jepang, orang apa, kamu Muslim sholat. Kadang-kadang aneh mereka, oh orang Indonesia Islam ya. Bagi yang baru tahu. Itu yang pertama. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang Arab dahulu sebelum yang lain? Karena yang terngiang dalam benak Rasulullah, orang Islam yang dihadapi waktu itu adalah orang Arab. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu baru Jazirah Arab yang dikuasai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, belum keluar. Ya paling banter-banternya ke Bahrain, Yaman, itu juga kampung-kampung Arab. Ya. Syam, ya ke mana, Tabuk dan seterusnya ke atas itu masih kampung-kampung Arab. Baru kemudian ke Mesir, ke Irak, ke Iran, ke Yordan, Syam dan seterusnya itu baru masuk ke kampung-kampung non Arab, Ajam, Romawi, Kipti, Persia dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa disebut Arab? Yang teringat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini peringatan bagi orang Arab. Memang sampai sekarang fitnah banyak terjadi di sana. Gak rampung-rampung. Sejak kapan? Sejak terbunuhnya Umar bin Khattab sampai sekarang. Karena Umar bin Khattab itu kayak pintu yang mencegah fitnah. Pintu itu terbunuh, terbuka, maka
fitnah itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat di tanah Arab wabil khusus. Akan ribut terus di sana. Akan ribut, berkelahi, bunuh, perang dan seterusnya dan seterusnya. Gak berhenti. Gak berhenti. Ya, sampai dikatakan oleh para ulama di sini lil indari bi annal fitana idza waqa'at kana al halaku asra fil arab. Kalau ini adalah peringatan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya fitnah-fitnah itu jika terjadi maka kerusakan al-halak itu lebih cepat terjadi di tanah Arab, ya, di tanah Arab. Wa qala al-ulama hadza yu'khadu fil fitani kulliha, dan ini masuk ke dalam berbagai macam jenis fitnah semuanya. Annal halaka fil arabi fil fitani asra min ghairihim, bahwasanya kehancuran, kecelakaan di kaum Arab pada perkara fitnah ini lebih cepat dari selain mereka. Ini memang tanah spesial, tanah keributan, tanah apa nggak tahu itu tanahnya apa, dan spesialnya lagi dikirimlah para utusan Allah di tanah-tanah itu juga. Coba kenapa nggak ke Jawa Tengah, ke Brebes, kenapa coba? Ya, salah satu hikmahnya luar biasa. Wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Sungguh celaka bagi Arab dari keburukan-keburukan yang mendekat kepada mereka. Keburukan-keburukan yang telah mendekat kepada mereka, ya. Dan ini dikatakan pada zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini dibilangnya dekat dibandingkan dengan umur umat manusia atau umur bumi seluruhnya. Udah 1400 tahun, Ustaz. Tapi jari ini dekat-dekat kapan kiamat? Aja tenteni. Ya, Masya Allah, kita selamat dari kiamat, ya, karena la taqa'u sa'ah illa ala syiraril khalqi, karena tidaklah terjadi kiamat kecuali kepada orang-orang yang buruk, ya, kepada orang-orang jelek, ya. Jangan sampai kita mengalami hari kiamat. Nanti ada angin berhembus yang mematikan setiap orang yang punya iman. Baru kemudian kiamat terjadi. Sudah enggak dikumandangkan azan, tidak ada lafaz Allah dan seterusnya, barulah kiamat itu terjadi. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi apa yang terjadi. Futiha al-yauma min radmi Yajuj wa Majuj mislu hadhihi. Ya, fitnah itu berupa terbukanya, ya, bendungan atau dinding Ya'juj wa Ma'juj selebar ini, ya. Dan bendungan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat kuat. Sementara Ya'juj dan Ma'juj ini juga kaum yang sangat kuat. Kalau kita masuk ke hadis-hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya, tidaklah mereka melewati satu danau, danaunya jadi kering. Dulu di sini ada Danau Tobaria, ya, dulu. Tapi giliran itu lewat, airnya habis. Giliran mereka lewat, rusak semuanya. Banyak banget. Terus merusak, terus wis pokoknya kacau, kaum kacau wis pokoknya. Ya haula wala quwata illa billah. Ya, seakan-akan para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Memang ada apa ya Rasulullah?" Itu saya dapatkan kabar bahwasanya terbuka pada hari ini, ya, benteng Ya'juj wa Ma'juj sebesar lingkaran ini. Ya'juj wa Ma'juj ini siapa sih, ya? Makhluk jelas dari jenis manusia. Ya'juj wa Ma'juj. Kalau di tafsir Ibnu Katsir ada yang menyebutnya ini keturunannya Adam saja, bukan Hawa. Terus Adam sama siapa, kayak gitu kan? Ada yang menolak bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ini
anaknya Hawa. Dia entah sama siapa, entah setan atau istri yang beberapa, jadi pendapat ini tertolak. Dan yang benar memang Ya'juj wa Ma'juj ini anak turunnya Adam. Ada beberapa anak dari Nuh yang selamat yang menurunkan kaum Ya'juj wa Ma'juj. Ada satu yang menurunkan orang-orang Eropa, satu menurunkan orang-orang Afrika, dan satunya menurunkan orang-orang Asia. Satu ini yang menurunkan orang-orang Asia, Turki, Cina, dan seterusnya Indonesia, yang diturunkan di dalamnya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, wa aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asroh seperti ini. Dan lubangnya adalah lubang yang kecil. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaumnya dengan sesuatu yang mungkin kita anggap remeh. Itu digali bertahun-tahun sama siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Zamannya siapa? Zulkarnain sampai zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun, cuman berhasil melubangi segini doang. Itu bikin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam galau atas umatnya. Kita kadang-kadang santai juga sama fitnah. Iya, bahkan deket-deket fitnah juga. Masya Allah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini memang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dari uswah hasanah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diwariskan kepada para sahabat-sahabatnya. Kekhawatiran yang sedikit saja bikin mereka memang galau. Umar bin Khattab sampai tanya kepada siapa? Abu Huzaifah bin Yaman. Amin hadhil ummah. Abu Huzaifah kalau nggak salah. Ya Ustaz Musin siapa Ustaz? Benar Ustaz. Abu Huzaifah kalau nggak salah. Aminu hadhil ummah. Ya Semajir. Rahasianya Rasulullah itu disimpan sama Abu Huzaifah bin Yaman. Disimpan. Rasulullah nggak ngasih tahu Abu Bakar, nggak ngasih tahu Umar, ngasih tahunya beliau. Ajib ya. Salah satu rahasianya adalah orang-orang munafik yang berkeliaran di Madinah. Umar nanya ke Abu Huzaifah, anak disebut enggak? Coba. Umar bin Khattab itu. Anak disebut enggak? Yang Rasulullah sebut sebagai orang munafik saking apanya coba? Saking khawatirnya. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Wa jannubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim itu yang berdoa. Ya, bapaknya tauhid. Ya, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah patung. Masya Allah, kadang-kadang kita ya nggak khawatir amat lah. Anak duit ngeledak, iya oli nemu. Ya, kayaknya punya dia, tapi enggak, saya dapat nemu ini. Iya. Nggak apa-apa, paling boleh kayak gitu. Banyak husnudonnya. Kalau mereka memang banyak waroknya, banyak khawatir kalau itu akan terjerumus kepada keburukan. Tadi diceritakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ini memang tiap hari mereka melubangi benteng ini setiap hari. Begitu sore tiba mereka pulang, Meskipun riwayatnya mauquf, tapi memang ada riwayat-riwayat yang meskipun tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkara ini bisa jadi dipegang datanya sampai terdengar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diwahyukan kepada beliau telah terbuka berupa lubang yang kecil ini, dan terus menerus betapa kuatnya ya benteng ini. Dilanjutkan pada perkara afanuhliku wa fina salihun. Apakah Allah Subhanahu wa taala nuhlik itu, apakah Allah mengazab kita semua diazab, sementara ada di antara kita orang-orang soleh. Tadi di atas kita sudah jelaskan atau sedikit kita jelaskan. Wa fina salihun dimaksudkan an nu'adzab
fanuhlik nahnu ma'sarul ummah wal halu anna ba'duna mu'minun anna ba'duna mu'minun wa finna tayyibun at-tahirun. Apakah Allah Subhanahu wa taala tetap mengazab semua umat ini jika terjadi musibah tersebut, sementara sebagian kita itu orang-orang yang mukmin, orang-orang yang baik, orang-orang yang suci? Maka jawabannya adalah na'am. Para ulama bertanya lagi, dari mana para sahabat tadi? Dalam hal ini tadi riwayat siapa? Zainab ya, yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui bahwasannya pada saat itu masih ada orang-orang soleh. Dari mana? Min aina araf annahu yabqa fil ummati solihun. Dari mana kita tahu bahwasanya pada waktu Ya'juj wa Ma'juj datang banyak orang-orang yang soleh, pasukannya Nabi Isa itu waktu itu dalam kehidupan yang sejahtera. Setelah Mahdi, setelah Dajjal, Nabi Isa terus kemudian memimpin bumi dengan kesejahteraan, dengan membunuh babi, menghancurkan salib dan seterusnya. Kaum muslimin banyak, taat dan seterusnya. Baru kemudian datanglah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj datang, yang dibunuh siapa? Orang-orang soleh pada waktu itu. Ya, pengikut Nabi Isa, sampai tidak ada pada zaman itu kecuali keimanan. Ya, sampai tidak ada yang terjadi pada zaman Isa bin Maryam datang ke bumi kecuali kedamaian dan seterusnya. Hukum ditegakkan dalam hukum Islam dan seterusnya. Salah satunya adalah hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sendiri tentang datangnya Nabi Isa. Rasulullah SAW juga bersabda, kapanpun waktunya, tentunya sebelum pas hari kiamat ya, atau menjelang hari kiamat yang sangat dekat, Rasulullah SAW juga bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Serusak-rusaknya itu pun kalau rusak. Padahal yang namanya Ya'juj wa Ma'juj itu datang pada saat damai-damainya kaum muslimin, bagus-bagusnya kaum muslimin. Ya, diterapkan syariat dan seterusnya. Itu pun kalau memang terjadi kerusakan di muka bumi, maka Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Katakanlah sebelum Isa datang, fitnah ini terjadi, bukan fitnah Ya'juj wa Ma'juj, fitnah macam-macam. Terus kemudian orang-orang soleh di antara mereka ada yang terkena musibah. Kok kita yakin mereka orang soleh ya Ustaz? Karena Rasulullah menyebut akan senantiasa ada dari umatku ya orang-orang yang menampakkan kebenaran. Dhahirina 'alal haq. Hatta ya'ti amrullah la yakhduluhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Mereka orang-orang yang menampakkan kebenaran, menampakkan sunnah, enggak malu dengan sunnah, ya, la yakhduluhum man khadalahum. Diapa-apain juga mereka kayak gitu, Pak. Digoda-goda apa juga dia tetap kayak gitu. La yakhduluhum man khadalahum. Dia tetap di atas hak, dia tetap di atas sunnah. Dia nggak malu, ya, dikatain kambing lah, kebanjiran lah, ninja lah, teroris lah, aman, tetap saja. Sebagian ada juga yang loyo, ya, sebagian ada juga yang futur, sebagian ada juga yang nggak kuat, masya Allah, memegang sunnah, nggak enak lah, apa terkungkung, apalagi santri, wah, orang oleh metu, orang oleh dolan, orang oleh nyekel HP. Iya santri. Masya Allah. Ya Allah, sabar benar. Padahal paling enak nyekel HP. Tapi orang oleh nyekel HP, ya Allah. Demi apa coba? Antum demi apa coba? Demi ilmu, Masya Allah. Ya, demi zahirina 'alal haq.
menampakkan kebenaran. Dan itu akan senantiasa ada. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah sementara di antara mereka ada orang-orang yang soleh dan akan ada orang yang soleh, apalagi dalam kasus Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Naam, akan terdampak kepada orang-orang thayyib aidon au yuhlaqu thayyib aidon idza kasurul khabas. Jika terjadi kebanyakan kerusakan yang banyak. Masya Allah. Bisa memang orang-orang yang solehnya memang salah, bisa memang orang-orang solehnya itu terdampak kena ujian, menaikkan pahala mereka dan seterusnya. Orang-orang yang soleh tapi salah bagaimana? Idza kasurul khobas. Terjadi kerusakan yang banyak, tapi orang-orang solehnya salah. Orang solehnya gak banyak amar ma'ruf nahi munkar. Ceramah ya biasa-biasa banget. Ya, ceramah tidak memperingatkan manusia dari keburukan-keburukan. Ya, buka aurat, riba, musik, macam-macam kerusakan sudah melanda, zina. Ceramahnya normal-normal saja, nggak ada perkara-perkara yang diperingatkan seperti itu. Kenapa itu terjadi? Musibah, azab, atau kerusakan itu menimpa orang-orang yang soleh. Maka kata Rasulullah SAW, itu terjadi jika sudah terlalu banyak keburukan. Terjadi jika terlalu banyak keburukan yang melanda. Apa itu? Yang pertama para ulama menjelaskan, menafsirkan yang pertama adalah jika tersebarnya berzina. Yang kedua, para ulama menjelaskan jika sudah banyak auladu zina, anak-anak hasil berzina. Yang ketiga, mereka menafsirkan bil fujuri, ya dengan fujur kullihi, semua kefajiran, atau an yu'lan bil fujur, atau kefajiran ini sudah diiklankan. Kefajiran ini sudah diiklankan. Kayak di TikTok, iklan sawer-sawer, iya. Benar, betul. Nyentara tahu perlu ya. Iklan. Katanya nanti kalau ada yang nyawer kasih dapat uang. Meskipun ini juga sudah terjadi pada zaman jahiliyah, zamannya Rasulullah SAW hidup. Budak wanita nyanyi terus disawer kayak gitulah. Sekarang nyawernya lewat online. Ya, atau dibayar atau dibeli dan seterusnya. Minat tahattuki fil libas wa taksiful mar'a an auratiha. Ya, kefajiran itu bisa dilihat dari apa? Dari terbukanya para wanita aurat-auratnya. Begitu pula laki-laki wa yaksifur rijal an auratihi wa yantasiru hada bainan nas, berkembang luas di antara manusia. Wa yardar rajulu li imraati an tajlisa ma'a sadiqihi yusalliha wa tusallihi bi khalwatin aw bi hudurihi min ghairi hijabin. Atau ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, seorang suami membiarkan istrinya duduk bersama laki-laki, duduk bersama temannya laki-laki. Ya, laki-lakinya menghibur wanitanya, wanitanya menghibur laki-lakinya, saling bercanda. Iya, guyon. Ya, nggak di angkot, nggak di kantor, nggak di bawis, pokoknya lah. Yang kerja-kerja di kantornya baru dewek. Pada guyon, apa maning pada selingkuh, apa wis, masya Allah. Ijol-ijolan. Ya, watas. Bi khalwatin au bi khuduri min ghairi hijab, atau tanpa hijab, bukan tanpa hijab lagi sudah.
Waduh, ini fenomena nggak karu-karuan sudah di medsos, di apa, fenomena di kantor, di sekolah, dan seterusnya. Menyebar di mana-mana. Ya paling selamat-selamatnya di pondok pesantren sunnah. Tadhaku ma'asadikihi asadum ma tadhak ma'azaujiha. Beliau mengatakan kayak gini. Kalau kalau beliau mengucapkan seperti ini kayak nggak wajar. Kita mah itu sudah wajar banget. Wanita yang tertawa lebih apa asyad, tertawanya lebih asad apa tertawanya lebih ngakak ya bersama temennya daripada tertawa sama suaminya. Ini kerusakan yang terjadi. Nanti ada orang-orang yang nggak seperti itu. Yang pertama mereka dapat dosa, yang tidak seperti itu karena tidak melarang. Atau yang kedua yang melarang tetap kena, itu namanya musibah. Itu namanya memang ujian bagi dirinya. Yang dua jenis ini tetap kena nanti. Yang kedua ini berat juga konsekuensinya, dosa juga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau antum melihat kemungkaran, cegah. Angel ya, apalagi di kantor pipen ya Pak Bisri ya. Orang oli Pak Bisri kalau ngomong kolot nemen sih. Iya, wis normal kayak gini biasa guyon-guyon orang oli. Kayak gitu paling di kantor. Sim penting jangan ini, sim penting jangan keterlaluan. Kata orang-orang itu. Padahal di belakang keterlaluan. Ya masih mending di belakang keterlaluannya. Kalau di depan keterlaluannya, ya Allah. Yang tidak ikut mencegah amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak mengingkarinya minimal dalam hati ya sudah masuk kepada azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dengan sebab tersebut, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah laknat orang-orang kafir dari Bani Israel ala lisani Daud, atas lisannya Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan mereka maksiat. Maksiatnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu. Mereka orang-orang soleh di antara mereka tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada umatnya. Riba merajalela, ikut-ikut riba. Musik merajalela, ikut-ikut musik juga. Umbar aurat merajalela, istri dan anaknya umbar aurat juga. Kadang-kadang itu orang ngerti agama, orang yang ngerti agama, ustad, tapi bisa nih anaknya kayak ki, orang jebaban, bisa nih nyili nembang. Ustad pada nyili nembang saiki. Baca nemen ya. Tapi tetap ada yang zahirina alal haq. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah, di sini nanti dia lanjutkan beberapa syarah hadis ini dan berpindah ke hadis berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.